Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisa, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pertemuan kali ini saya mau menjelaskan tentang review jurnal yang saya ambil, judulnya Analisis Total Plate Count atau TPC mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Produksi ikan asin merupakan salah satu pendapatan ekonomi masyarakat pesisir Indonesia, khususnya Kota Sorong, yang merupakan kawasan daerah pesisir. Namun, hasil produk perikanan yang beredar di Kota Sorong masih minim informasi mengenai kelayakannya untuk dikonsumsi. Nah, atau belum dilakukan analisis kimia maupun analisis mikrobiologi. Dengan mengacu kepada tidak adanya laporan setempat ataupun publikasi ilmiah, salah satu produk perikanan yang beredar di Kota Sorong dan diminati oleh masyarakat ialah ikan asin yang telah dikeringkan. Di antaranya seperti ikan asin kakap. Nah, produk pangan seperti ikan kakap ini harus aman untuk dikonsumsi oleh konsumen agar terhindar dari pengawet bahan kimia yang tidak dianjurkan seperti formalin, serta jumlah mikroba pada produk pangan tersebut tidak melebihi batas maksimum standar nasional Indonesia. Adapun kerusakan yang terjadi pada ikan secara mikrobiologi, yaitu disebabkan oleh cemaran mikroba atau mikroba pembusuk. Beberapa jenis mikroba yang ditemukan pada ikan asin telah dilaporkan di antaranya seperti Staphylococcus aureus, kelompok coliform, dan Clostridium sp. Kemudian mengenai beberapa informasi yang baru saya jelaskan, khususnya jenis ikan asin kakap, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis total plate count atau TPC mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong sehingga dapat dijadikan sebagai referensi tentang layak atau tidaknya mengkonsumsi sebagian produk ikan asin yang tersebar di Kota Sorong. Nah, untuk tempat penelitiannya dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNM pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2018. Jenis sampel yang digunakan ini ikan asin kakap batu atau latinnya Lujanus vivanus yang telah dikeringkan. Ada beberapa tahap yang dilakukan dan penjelasan. Mungkin saya jelaskan secara singkatnya saja ya. Untuk tahap-tahapnya sendiri ada tahap pengumpulan sampel, tahap pembuatan media, tahap pengenceran, tahap isolasi, tahap pengamatan, dan analisis data. Untuk penjelasannya dari tahap pengumpulan sampel ini, jadi sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu Kota Sorong dan diberi kode sampel LG, KS, dan KB. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Tahap pembuatan media nih. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 1000 ml Aquades, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Kemudian di tahap pengenceran sampel ikan asin kakap ini masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10-1 dan menghomogenkannya. Selanjutnya memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10-1 ke faktor pengenceran 10-2, kemudian dilanjutkan ke faktor pengenceran 10-3,
Dan faktor pengenceran 10 minus 1, 10 minus 2, dan 10 minus 3 ini masing-masing diberi larutan NaCl fisiologis sebanyak 9 ml. Di dalam tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu jadi sebanyak 0,1 mili ini untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien, agar isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10-1, 10-2, dan 10-3. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius selama 24 jam. Pada tahap pengamatan ini, koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ini rentang jumlah antara 30-300 koloni CFU per G. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per G, dikategorikan turbidimetri atau TBUD. Nah, pas di bagian analisis data, jumlah koloni forming units per gram untuk pembagian sampel Lg, Kb, dan Ks dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus koloni forming units atau CFU. Nah, hasil analisis total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu yang beredar di pasar Remu Kota Sorong. Semua hasil analisis datanya ini kurang lebihnya faktor pengenceran masing-masing 104 dan 10-5 menunjukkan bahwa jumlah koloni dalam satuan CFU per G melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan dapat disebabkan karena jumlah awal mikroba pada ikan mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya, sehingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Selain itu juga mempengaruhi oleh lamanya penyimpanan sebelum dipasarkan atau waktu pemasaran yang terlalu lama. Mungkin sekian review yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sekedar sharing-sharing aja, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.